Tetapi pertanyaannya adalah apakah menganggarkan saja dan membuat rancangan program dari pusat sudah cukup? Nah, itu Ya dia. kan? Kembali lagi ke faktor seberapa efektifkah kita menyerap anggaran tersebut untuk membuat program-program yang intervensinya tepat sasaran. Oke, selamat sore, siang, pagi, malam, siapapun yang menonton podcast ProHealth. Kali ini saya, Gloria Francisca, selaku jurnalis dari prohealth.id dan anggota AJI Jakarta, kita ingin menyelenggarakan episode kedua dari Prokes, ProHealth Podcast. Dan kali ini, kalau yang sebelumnya kita udah pernah ngobrol sama ahli hukum. Untuk episode yang sekarang, kita ingin mengambil tokoh yang berbeda. Ahli hukum udah, komedian pun sudah pernah. Kali ini kita pengen ngobrol sama salah satu penggerak masyarakat yang juga dipercaya menjadi duta SDGs dan staf sus milenial presiden yang sempat ramai waktu awal-awal periode kepemimpinan Pak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi sudah hadir di sebelah saya. Selamat siang Kak Billy. Selamat siang. Ya, ini Kak Billy Mambrasar. Gimana Kak, keadaannya sehat hari ini? Sehat, baru mendarat semalam tapi hari ini sudah segar lagi bertugas. Puji Tuhan banget ya, terima kasih Kakak telah menyediakan waktu untuk ngobrol sama ProHealth. Dan kami nih dapat kesempatan yang emas ya, menurut kami diperkenankan oleh Kak Billy datang ke kantornya langsung. Ini kantornya apa nih Kak namanya? Ini kantor Yayasan Kitong Bisa. Oke. Yang saya dirikan bersama dengan ayah saya dari tahun 2009. Wah, udah lama Iya, banget dari tahun 2009 didirikan Yayasan Kitong Bisa ini. Betul. Pasti sobat sehat semua penasaran, mungkin ada yang juga belum tahu Yayasan Kitong Bisa tapi udah kenal tokoh Kak Billy, nanti kita bisa elaborasi. Tapi kebutuhan kita dalam prokes kali ini adalah kita pengen banyak membahas tentang pendidikan dan kesehatan anak. Apalagi Kak Billy adalah seorang staf sus milenial gitu. Kayaknya saya langsung boleh aja ya Kak untuk nanya-nanya, apalagi Kakak udah siap banget nih dengan selempangan kayak miss-miss gitu ya, tulisannya Duta SDGs Indonesia. Kak Billy, mau nanya dong, ini kan kalau biasanya miss-miss gitu ada periodenya ya, kayak Miss Indonesia 2011 gitu ya, atau Putri Indonesia 2011, ini Duta SDGs seumur hidup kali ya Kak ya? Nggak ada periodenya nih saya. Jadi ditunjuk tahun 2019 sampai 2021. Oh, sampai 2021. Tapi 2021 kemarin atas instruksi Menteri diperpanjang lagi ke 2024. Wah, luar Jadi biasa. karena nanti sampai 2024. Oh, sampai 2020. Berarti ini juga 2 periode ya? Iya. Jadi 2 periode. Duta SDGs 2 periode. Boleh tahu nggak sih Kak, Duta SDGs ini adalah apresiasi yang diberikan kepada Kak Billy dengan apa harapan atau apa kerja-kerja yang diinginkan dari seorang Duta SDGs Kak? Jadi pertama Duta SDGs itu dipilih dari 3 orang yang telah menjalankan karya-karya nyata di masyarakat dalam beberapa goals. Kita tahu SDGs itu ada 17 goal dan tentunya kesehatan itu salah satu dari 17 SDGs yang harus kita jangkau atau kita raih. Untuk saya sendiri tentunya ada irisan antara SDGs dari kegiatan yang telah saya kerjakan. Salah satunya adalah Yayasan Kitong Bisa ini telah memberikan akses pendidikan kepada anak-anak underprivileged. Itu sudah ribuan anak kita didik. Dan tentunya ketika kita didik secara kognitif, ada juga pendidikan kesehatan yang kita lakukan di sana seperti gizi, makanan, pangan, lalu kemudian terakhir 2 tahun lalu kita bikin pendidikan vaksinasi massal. Kenapa vaksinasi itu penting? Jadi menjaga sanitasi dan pendidikan gitu. Nah mungkin karena track record menjangkau ribuan anak ini, underprivileged ini merupakan bagian dari kontribusi dan mereka melihat dampak nyata yang saya buat, maka tahun 2019 atas instruksi dari Menteri Bappenas, jadi kami melapor langsung ke Menteri, kami bertiga ditunjuk menjadi Duta Pembangunan Berkelanjutan, Duta SDGs. Oke, Duta Pembangunan Berkelanjutan, SDGs-nya. Duta SDGs. Nah, ada merupakan apresiasi ya, satu sebagai orang yang telah membuat karya nyata, tapi juga ada tanggung jawab. Tanggung jawab yang paling besar adalah melakukan sosialisasi SDGs agar dimasukkan ke dalam rencana pembangunan daerah. Wah, berat nih. Oke. Sehingga saya berkeliling ke sudah hampir seluruh tanah di Indonesia saya datangi dan berbicara langsung dengan pemangku kepentingan dan Pemda untuk
memasukkan rencana pembangunan berkelanjutan dalam rencana pembangunan daerahnya, rencana aksi daerah. Oke, menarik banget ya, Sobat Sehat. Nah, kalau dengar dari cerita Kak Billy ini, baru awal aja saya bisa berpendapat ya, berkesimpulan seperti itu. Sebelum mendapatkan apresiasi ya sebagai seorang duta SDG, sebenarnya kakak sudah melakukan kerja-kerja pembangunan berkelanjutan lewat Yayasan Kita Orang tadi gitu. Betul. Kan. Nah, mungkin boleh dibagikan Kak, sepanjang sebelum jadi duta SDGs terutama gitu ya, apa sih kendala-kendala yang kakak hadapi selama mengelola Yayasan Kita Orang ini untuk bisa memberdayakan masyarakat? Kayak tadi, mengajarkan soal sanitasi, mengajarkan soal gizi yang sehat, vaksinasi. Itu gimana tuh Kak, pendekatan-pendekatannya apa saja kendalanya? Jadi pertama tentunya pendidikan itu sangat melekat dengan kesehatan. Dan kesehatan sangat melekat dengan pendidikan, jadi vice versa. Kalau misalnya seseorang yang lahir dari keluarga yang terdidik, maka awareness tentang kesehatan sudah ada sejak dini. Karena kesehatan, sanitasi, dan awareness tentang kesehatan dasar itu bagian daripada pendidikan awal di rumah tangga. Misalnya harus mandi, harus cuci tangan, harus makan yang terdiri dari komposisi gizi yang lengkap. Itu bahkan bayi masih dalam kandungan ketika seorang ibunya terdidik, maka dia akan punya awareness untuk memastikan anak dalam kandungannya sudah memperoleh asupan nutrisi dan gizi yang baik. Oleh sebab itu, ketika dari pandangan saya ketika saya menjangkau ribuan, khususnya memang jangkauan kami adalah populasi dari underprivileged. Jadi mayoritas di bawah garis kemiskinan dan dari daerah-daerah yang termarginalkan. Dari pengalaman saya, tantangan terbesar adalah karena awareness tentang pendidikan kurang dan awareness tentang kesehatan kurang, maka rata-rata generasi yang lahir dari daerah-daerah tersebut, dari kelompok masyarakat tersebut berada dalam siklus yang sama. Jadi dia lahir dari orang tua yang kurang terdidik. Karena lahir dari orang tua yang kurang terdidik, kemudian faktor kesehatan dan gizinya kurang, lemah, jadi dia lemah secara kognitif, lalu kemudian dia karena lemah secara kognitif dia termarginalkan secara ekonomi. Kemudian sama berulang lagi pernikahan dini dan dalam lingkungan yang sama dan berulang terus mengakhirkan generasi yang sama dalam siklus yang sama. Nah, inisiatif Yayasan Kita Orang Bisa ini untuk membreak poverty cycle, siklus tersebut kita coba break, kita coba putuskan mata rantai masalah tersebut agar kita bisa menciptakan generasi baru, Indonesia baru yang berbeda. Gitu. Berarti kata kuncinya tadi adalah kurangnya awareness, kesadaran. Nah, apakah dari proses kakak berkarya itu sebenarnya kurangnya kesadaran tuh penyebabnya apa tuh Kak? Apa karena memang tadi ya Pemda-Pemdanya juga kurang aware untuk memberikan edukasi dan peningkatan kepada masyarakatnya, makanya tadi kakak suruh harus sosialisasi ke RPJMD-nya, atau ada faktor-faktor lainnya yang menyebabkan itu sampai bertahan sebagai mata rantai yang tidak terputuskan dalam waktu yang lama? Benar, jadi ini pertanyaan yang sebenarnya applicable untuk semua sektor, bukan hanya sektor pendidikan dan kesehatan, tapi sektor ekonomi, sektor pembangunan infrastruktur. Kalau dari pengalaman saya melihat, ternyata faktor-faktor utamanya itu sama. Yang saya lihat pertama, tentunya adalah kesulitan geografis. Dari daerah Indonesia ini 17.000 pulau, dan letaknya itu dia disconnected one from another. Nggak kayak Amerika Serikat yang satu benua, satu daratan. Australia satu benua, satu daratan. Singapura satu pulau aja, dan New Zealand cuman 2 pulau besar seperti itu. Jadi Indonesia dengan 17.000 pulau, 270 juta penduduk, dan letaknya sama luasnya dari timur ke barat itu sama luasnya dengan satu benua Eropa. Itu sebabnya kompleksitas pertama yang saya lihat adalah aksesibilitas geografis yang membuat kalau kita mau membangun fasilitas kesehatan, kita mau tentukan di titik mana, itu juga butuh metodologi yang tepat. Kita bangun di titik A yang B, C, D nggak dapat. Kita bangun di titik C, B, E, D nggak dapat. Kita mau bangun di A, B, C, D, E, anggaran terbatas, dan seterusnya. Jadi itu satu kompleksitas. Yang kedua, tadi sudah sempat disinggung, kapasitas dari pemerintah daerah. Kita bicara pemerintah ini terkadang semua melihat, oh presiden, pemerintah pusat, tetapi ada layer pemerintah dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Kemudian ada fungsi eksekutif, yaitu pemerintah ini sendiri melalui dinas-dinas, ada legislatif, yaitu DPR yang menampung aspirasi dan menyetujui anggaran. Nah, kalau kita lihat eksekutifnya saja, anggaran itu ketika turun untuk program pembangunan baik di pendidikan maupun kesehatan, 2 sektor penyerap terbesar nih, anggaran negara APBN.
itu turun dari pusat, itu sebagian besarnya itu lari ke Pemda. Ada di gubernur dan ada di bupati. Iya. Jadi ketika ada komplain terkait masalah-masalah tertentu dan yang disasar adalah pemerintah pusat, padahal pemerintah daerah sendiri yang pemegang anggaran terbesar pun kurang aware, menjadi lebih kompleks. Jadi masyarakatnya nggak aware, pemerintahnya juga nggak peduli dan nggak aware. Itu kompleksiti kedua. Kompleksitas ketiga adalah SDM. Kalau kita bicara tentang pendidikan dan kesehatan, kuncinya adalah di SDM. Berapa banyak dokter yang bisa memberikan edukasi dan awareness? Berapa banyak suster yang bisa memberikan bantuan awal ketika berapa banyak klinik dan rumah sakit available, terjangkau di titik tersebut ya. Tapi kita bicara SDM, SDM-nya kurang. Guru sama. Seberapa banyak guru yang mau tinggal di daerah-daerah yang jauh tersebut tanpa listrik, tanpa fasilitas yang berkecukupan untuk memberikan pendidikan, memberikan awareness. Dan yang keempat menurut saya, tadi kan faktor yang pertama saya sudah sentuh tentang geografis, kapasitas pemerintah, kemudian SDM. Yang keempat adalah masalah disparitas ekonomi. Kalau kita bicara disparitas ekonomi itu kita bisa langsung lihat angka-angka ketika economic growth di Jakarta itu cukup signifikan tinggi dibandingkan dengan provinsi terluar, di mana APBD-nya kecil, PDB-nya kecil, kemudian beberapa bahkan tidak memiliki pendapatan asli daerah PAD, dan dengan anggaran yang kecil otomatis mereka memperoleh DAU yang juga kurang. Dana alokasi umum yang dari pusat kurang, dan dengan dana yang terbatas itu bagaimana mereka mengalokasikan mana yang untuk infrastruktur, mana yang untuk ini. Nah, kalau itu dari sisi anggaran daerah, belum dari sisi kemampuan penghasilan asli daerah PAD itu bertumpu kepada kemampuan ekonomi masyarakatnya. Seberapa banyak yang punya pekerjaan, seberapa banyak yang menghasilkan pendapatan, income untuk membayar pajak, karena pajak kita nanti digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan. Saya pikir ini 4 hal yang menjadi masalah, menjadi penghambat paling kritikal dari masalah-masalah tersebut. Karena 4 faktor ini cukup sistemik juga ya Kak sebenarnya, dan itulah yang tadi balik lagi menyebabkan rantai kemiskinan yang berkepanjangan, yang susah terputuskan, sehingga program-program di pembangunan berkelanjutan diharapkan bisa memutus rantai itu ya Kak ya. Nah, berkaitan sama itu tadi Kakak juga udah singgung soal SDM, jadi kita coba ngomong soal SDM nih Kak, sebagai salah satu yang krusial. Nah, berhubung sekarang Kakak juga sudah mendapatkan kepercayaan mandat sebagai bagian dari staf sus milenial presiden gitu. Seperti apa Kakak melihat mungkin di sisa waktu kepemimpinan sekarang ya, apa saja yang harus dikejar untuk bisa mencapai target-target SDGs, target-target pembangunan berkelanjutan di bidang sumber daya manusia tadi? Nah, kalau sumber daya manusia kita breakdown tadi, ada pendidikan, ada kesehatan. Itu setali 3 uang, tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kesehatannya kurang, bahkan dari dalam kandungan bayi, secara indikator kesehatan asupan gizinya kurang, malnutrisi, kemudian menghasilkan bayi-bayi yang stunting, dan maka fungsi kognitifnya itu sudah setengah terhambat. Sehingga mau kualitas pendidikannya, mau digelontorkan anggaran pendidikan berapapun, mau datangkan guru yang paling canggih sekalipun, mau pakai fasilitas teknologi pendidikan yang paling advance sekalipun, tidak akan ada gunanya karena secara kognitif sudah ada keterbatasan dari si individu. Maka pendidikan dan kesehatan itu tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau kita lihat struktur komposisi anggaran APBN 2023, bahkan 2022 dan 2021 kita runut ke belakang, pendidikan dan kesehatan itu menjadi 3 besar alokasi paling tinggi. Untuk kesehatan sendiri itu sekitar 169 triliun. Di tahun 2023, pendidikan paling tinggi, pendidikan 630 triliun. Jadi pendidikan, kesehatan itu 2 yang mendapat alokasi dan perhatian khusus gitu. Kenapa? Karena goalsnya Presiden Jokowi adalah menciptakan generasi emas di tahun 2045. Dari 2030 ke 2045, di mana generasi muda Indonesia akan menjadi demografik terbesar dari komposisi penduduk. Maka intervensi dalam pendidikan kesehatan itu merupakan investasi ke manusia jangka panjang. Itu satu, kenapa anggarannya terbesar. Nah, yang kedua adalah untuk stunting sendiri itu memperoleh fokus dan prioritas dari Presiden. Di mana ada, kalau kita lihat, pertama kita lihat dulu indikator kesehatan yang kita sebut dengan indikator kesehatan masyarakat ya, IKM. Jadi IKM itu indikator kesehatan masyarakat terdiri dari 24 sub indikator, di mana dari 24 sub indikator kalau kita regrouping itu ada sub indikator untuk
kesehatan bayi dan ibu, kemudian untuk gizi dan nutrisi, adalah penyakit menular, ada penyakit nggak menular, itu menjadi grup subindikator. Nah, kalau kita lihat subindikator kesehatan ibu dan anak serta gizi itu dekat sekali dengan pendidikan. Anak yang nggak makan, mau dia ke sekolah, dia mau diajar seperti apa, dia akan tertidur dan nggak akan fokus, nggak akan masuk. Seperti itu. Jadi dipastikan bahwa intervensi pendidikan kesehatan dari rumah tangga itu telah berjalan dengan baik, dan ada 8 langkah untuk mengurangi stunting yang telah digelontorkan oleh Presiden yang juga memperoleh penganggaran khusus, di mana hal-hal tersebut seperti kualitas ASI, kualitas gizi, asupan nutrisi, kemudian sosialisasi melalui para pendamping, sanitasi, bahkan goals Presiden yang sangat ambisius adalah no slum, jadi nihil wilayah kumuh di tahun 2024, di mana nihil wilayah kumuh itu termasuk dalamnya nihil stunting dan nihil air tercemar. Karena bayi dan ibu yang minum air tercemar itu pasti akan kena seperti itu. Nah, ini set of programs dari Presiden dengan menganggarkan APBN dengan komposisi tertinggi adalah untuk sektor kesehatan dan pendidikan, tujuannya adalah ke sana. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah menganggarkan saja dan membuat rancangan program dari pusat sudah cukup? Nah, itu ya dia. Kan? Kembali lagi ke faktor seberapa efektifkah kita menyerap anggaran tersebut untuk membuat program-program yang intervensinya tepat sasaran. Dan itu semua bergantung kembali lagi kepada pembagian peran pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten. Karena ingat, untuk anggaran pendidikan saja yang 630 triliun, hanya sekitar 38% yang tersisa di kementerian di pusat. Iya, lebih 70%-nya itu ada di pusat. Pemda. Turun ke Pemda. Nah, gimana caranya Pemda kemudian memaksimalkan layanan-layanan kesehatan dasar, layanan-layanan pendidikan dengan anggaran yang begitu besarnya secara efektif dan tepat guna menyasar kebutuhan masyarakat. Itu yang bagi saya harus ada sinergitas. Jadi yang teman-teman Pro Health sekarang lakukan, selain memberikan message seperti ini, awareness seperti ini kuat, tapi juga mengajak community yang sering ada bahasa dari beberapa orang itu pseudo government. Ya, pseudo government itu kayak kelompok-kelompok yang bisa memperlengkapi dan memperkaya peran pemerintah untuk memberikan pelayanan basic tersebut, basic tersebut dengan anggaran yang begitu besarnya secara efektif dan tepat guna. Gitu. Itu sebenarnya memunculkan inisiatif masyarakat sipil untuk bisa memanfaatkan rancangan anggaran maupun program-program yang sudah dirumuskan tersebut. Karena bisa jadi itu belum terimplementasi dengan baik gitu ya. Karena kapasitas yang terbatas, government ya, kapasitas pemerintah daerah yang terbatas, pengetahuan yang mungkin juga tidak merata, ya kan. Jadi dengan adanya pseudo government groups ini menjadi mitra kerja Pemda untuk memastikan ketercapaian daripada perubahan tersebut. Nah, yang menjadi kemudian kompleksiti atau tantangan kompleks berikutnya adalah willingness, kemauan dari pemerintah daerah untuk bermitra dengan banyak orang dalam mewujudkan layanan-layanan tersebut. Saya pikir ini yang sering saya bicarakan dengan Presiden. Saya bilang ini harus kita cari nih formulanya agar kelemahan capacity dari government itu bisa di-cover secara legal, secara official oleh pseudo government groups tadi tanpa menimbulkan noise. Oke, menarik banget. Sobat Sehat, ini gara-gara tadi disinggung Kak tentang capacity government tadi yang Kakak dengan sangat jujur ya, kita harus bilang jujur dan terang mengakui ada keterbatasan. Nah, boleh nggak sih Kak kita masuk sedikit ke pribadi Kak Billy nih? Jadi pertanyaannya akan sedikit menyentil nih ya Kak. Mereka lebih memilih tinggal di Kota Kupang daripada ke Oebelo, kampung Oebelo yang tidak ada air di sana, atau di Jayapura mereka daripada dari Pegunungan Bintang lebih baik mereka di Jayapura. Ya, itu harus diselesaikan, di mana investasi dari 630 triliun pendidikan ini jangan berbasis pembangunan infrastruktur saja. Bangun sekolah, habis hampir 80% untuk bangun fisik. Sekolahnya kosong, nggak ada guru-guru, nggak ada anak-anak. Tetapi ide gila saya adalah diinvest ke manusia melalui investasi ke guru langsung. Jadi jadikan guru itu adalah pengelola anggaran tersebut secara independen.